Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Utilitas Bangunan, akan berbagi pengetahuan tentang transportasi vertikal. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Said Bolota. Nama saya Muhammad Fadli Hamani. Ya, terima kasih. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas alat transportasi vertikal. Yang pertama, tangga. Tangga adalah nama untuk sebuah konstruksi pada bangunan yang dirancang untuk menjembatani jarak vertikal yang besar dengan membagi ke dalam jarak vertikal yang lebih kecil yang disebut sebagai anak tangga. Kami mengambil model tangga lurus. Tangga ini banyak kita lihat di bangunan-bangunan rumah bertingkat. Kelebihan dari tangga ini yaitu mendesainnya sederhana, menawarkan kenyamanan, dan harga lebih rendah. Kekurangannya, banyak membutuhkan ruang. Selanjutnya, lift. Elevator atau yang kerap disebut dengan lift merupakan salah satu transportasi mekanis yang bersifat vertikal. Alat transportasi vertikal satu ini digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift terhubung antar lantai dalam bangunan bertingkat secara menerus dengan menggunakan tenaga mesin. Pada video ini, kami mengambil lift penumpang yang fungsinya untuk mengangkut manusia. Lift ini menggunakan pintu yang terbuka pada tengah dan terletak hanya pada bagian depan lift. Secara umum, komponen utama elevator terdiri dari dua bagian, yaitu ruang mesin dan ruang luncur atau hostway. Nah, ruang mesin adalah ruang terpenting di mana di ruangan ini terjadinya semua proses pengoperasian elevator berlangsung secara keseluruhan. Di dalam ruang mesin terdapat beberapa alat penggerak elevator. Di antaranya, mesin untuk menggerakkan elevator yang biasanya terletak tepat di atas ruang luncur kereta. Motor listrik ini memiliki asupan daya tegangan bolak-balik atau AC yang telah disesuaikan dengan kapasitas angkut. Motor ini memiliki kemampuan putar antara 50 rpm sampai 210 rpm. Kemudian ruang luncur. Ruang ini adalah tempat di mana elevator beroperasi yang berbentuk lorong vertikal. Disinilah elevator menjangkau tiap-tiap lantainya. Di dalam ruang luncur ini terdapat beberapa komponen utama yang tak kalah penting dibandingkan dalam ruang mesin. Kereta atau ruang penumpang elevator tergantung di ruang luncur yang bergerak naik dan turun digerakkan dengan mesin traksi menggunakan tali pengangkat yang terbuat dari baja dan berada di dalam ruang luncur atau hostway yang dibangun di dalam gedung. Agar kereta tidak berayun dan tetap stabil ketika beroperasi, maka digunakan rel pemandu setinggi ruang luncur. Kemudian terdapat sebuah bobot pengimbang atau counterweight untuk mengimbangi berat kereta dan bebannya. Berat counterweight sama dengan berat kereta ditambah dengan berat beban maksimum yang diizinkan. Hal ini bertujuan untuk meringankan kerja mesin traksi. Pada saat kereta dipenuhi dengan beban maksimum, mesin traksi hanya berupaya mengangkat setengah dari beban maksimumnya. Sebaliknya, pada saat kereta kosong, mesin traksi hanya perlu mengangkat atau menaikkan setengah dari beban maksimum yang berlebih pada counterweight. Bobot kereta dan counterweight menghasilkan traksi yang memadai antara polikatrol dan tali pengangkat, sehingga polikatrol dapat menggenggam tali pengangkat dan bergerak serta menahan kereta tanpa selip berlebihan. Motor penggerak elevator dilengkapi dengan rem magnet yang berfungsi menahan motor ketika kereta telah sampai pada lantai yang dituju. Pergerakan cepat atau lambatnya elevator diatur oleh PLC atau Programmable Logic Control.
Untuk emergency, terdapat alat yang disebut governor. Alat ini berfungsi menonaktifkan aliran listrik ke motor penggerak elevator. Jika governor mendeteksi terjadinya kecepatan yang ditentukan pada traffic lift, kemudian apabila saklar tidak mampu menghentikan kereta dan terus melaju dengan kecepatan terus meningkat, secara otomatis governor akan menjepit sling overnorm, kemudian sling ini akan menarik bajik pengaman pada unit safety gear, yang biasanya terletak di sekitar kereta lift dan akan mencengkram rel untuk melakukan pengereman secara paksa terhadap lift. Nah, yang terakhir eskalator. Eskalator atau tangga berjalan adalah alat transportasi antar lantai sebagaimana tangga manual yang menghubungkan satu lantai dengan satu lantai yang di atasnya maupun di bawahnya dengan menggunakan sistem tangga yang berjalan dengan bertenaga atau bergerak atas bantuan tenaga mesin. Eskalator pada video ini memiliki lebar kurang lebih 100 cm dan merupakan eskalator jalur garda yang dapat mengangkut hingga 450 orang. Eskalator ini menggunakan tata letak sejajar dengan arus manusia berputar. Nah, keuntungan dari eskalator ini dapat mengangkut orang dalam jumlah yang banyak yang digunakan pada gedung bertingkat. Kemudian, efisien terhadap waktu yang digunakan sehingga mempercepat untuk mengarahkan orang-orang pada tempat yang dituju. Kekurangannya terdapat pada pemasangannya, yang membutuhkan biaya yang banyak. Nah, itulah sedikit pengetahuan mengenai transportasi vertikal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.